Saat itu kondisi keuangan Hindia Belanda nggak menentu. Hai kids, pernahkah pergi ke bank untuk menabung bersama mama atau papa? Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang ada sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang. Berdirinya bank di Indonesia tentunya melewati sejarah yang panjang loh. Penasaran dengan sejarahnya? Yuk kita cari tahu. Sejarah Bank Indonesia bermula di era Hindia Belanda. Saat itu kondisi keuangan Hindia Belanda nggak menentu. Namun, setiap pengusaha juga mendesak agar bank segera terbentuk. Kondisi ini membuat pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank atau DJB di Batavia pada 1828. Saat itu kerajaan Belanda memberikan sebuah wewenang kepada DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, DJB tergantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Setelah kemerdekaan, DJB kembali aktif, namun pemerintah Indonesia juga telah membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI yang bertugas menerbitkan uang Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tapi kondisi tersebut membuat terjadinya peperangan mata uang. Untuk menghindari hal tersebut, Konferensi Meja Bundar atau KMB menetapkan DJB kembali sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat pada 1949. Namun, pada tahun 1951, banyak pihak yang menginginkan Indonesia memiliki bank sentral karena dianggap sebagai bentuk kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melakukan proses nasionalisasi dengan membeli saham DJB sebesar 97%. Sehingga pada akhir 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan telah sah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Setelah Bank Indonesia atau BI resmi menjadi Bank Sentral Pemerintah Indonesia, BNI berubah menjadi Bank Pembangunan. BNI menjadi bank umum sejak 1955 dan saat ini berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mempunyai dua aspek, yaitu 1. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. 2. Kestabilan terhadap mata uang negara lain. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 tugas. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti suku bunga dan surat-surat berharga. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 2 kedudukan penting, yaitu sebagai lembaga negara yang independen dan sebagai badan hukum. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia mempunyai hak penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugas sesuai undang-undang. Sedangkan sebagai badan hukum, Bank Indonesia berkuasa untuk menetapkan peraturan hukum yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan haknya. Nah, itulah sejarah terbentuknya bank di Indonesia berdasarkan beberapa sumber. Sudahkah kids menabung di bank hari ini? Komen di bawah ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!